Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan mencoba untuk belajar mengenai multimedia elemen suara. Tepatnya proses pembuatan suara analog menjadi suara digital. Mungkin perlu saya ingatkan bahwa dalam kuliah kita menggunakan definisi multimedia untuk orang IT, yaitu adanya unsur penggunaan komputer atau peralatan elektronik lainnya. Akibatnya, untuk menggunakan suara sebagai salah satu elemen multimedia dalam kuliah ini, tentunya perlu melibatkan penggunaan komputer atau peralatan elektronik lainnya. Tentunya hal ini dapat dilakukan dengan mudah, misalnya dengan melakukan proses perekaman suara atau proses editing suara. Nah, dalam kedua proses tersebut, perlu adanya proses untuk mengubah suara yang sifatnya analog atau suara asli menjadi suara yang sifatnya digital, agar suara digital tersebut dapat disimpan atau diedit sesuka hati. Nah, perubahan dari suara analog menjadi suara digital memerlukan sebuah proses atau sebuah tahapan. Kuliah kita hari ini akan fokus pada proses perubahan tersebut. Bagaimana sih suara analog bisa menjadi suara digital? Dan bagaimana kemudian kita bisa menikmati suara digital tersebut? Proses perubahan suara analog menjadi suara digital dikenal juga dengan nama digitize. Proses digitize dimulai dengan mengubah suara analog menjadi suara digital menggunakan konverter yang disebut ADC atau analog to digital converter. ADC biasanya banyak terdapat pada peralatan elektronik yang umumnya digunakan sebagai input suara, misalnya mic. Nah, nantinya ADC akan mengubah suara analog menjadi bit-bit sinyal yang bit ini kemudian dapat diterima, dibaca, disimpan, dan diedit oleh suatu sistem digital atau komputer. Nah, di sistem digital inilah kita bisa langsung saja menyimpan sinyal apa adanya. Tetapi, jika diinginkan, kita bisa melakukan manipulasi dengan sistem digital tersebut. Misalnya, suaranya dibersihkan dari noise, suaranya dikeraskan, suaranya dikecilkan, pitch-nya dirubah, tone-nya dirubah, dan masih banyak lagi. Ini momen yang paling tepat untuk Anda yang bersuara jelek untuk kemudian di auto-tune. Silakan dicoba. Nah, agar kita bisa mendengarkan atau memainkan kembali sinyal yang sudah kita simpan atau kita edit tersebut, kita perlu mengubah sinyal digital kembali menjadi sinyal analog. Untuk itu, kita memerlukan konverter yang lain, yaitu konverter yang disebut DAC atau disebut juga digital to analog converter. Nah, di dalam DAC, sinyal-sinyal yang berupa bit-bit tersebut akan direkonstruksi ulang untuk membentuk sinyal yang menyerupai sinyal analog. DAC biasanya dapat ditemui pada peralatan elektronik yang fokusnya untuk mengeluarkan suara, misalnya speaker. Begitulah penjelasan singkat mengenai proses digitize, di mana suara atau sinyal analog diubah menggunakan ADC menjadi suara atau sinyal digital. Kemudian, suara atau sinyal digital tersebut dapat dibuka atau disimpan atau dimanipulasi oleh sistem digital. Selanjutnya, jika suara atau sinyal digital tersebut ingin dimainkan kembali, maka perlu melalui DAC untuk mengubahnya menjadi suara atau sinyal analog kembali. Nah, pertanyaannya selanjutnya kemudian adalah, bagaimana sih teknis atau detail perubahan suara dari analog menjadi digital? Misalkan kita ingin mengubah sinyal analog dalam gambar ini menjadi sinyal digital. Proses apa saja yang akan kita lalui? Yang pertama, sinyal ini akan kita sampling atau kita cuplik dengan mengambil beberapa titik yang mewakili sinyal tersebut. Pengambilan titik ini tentunya berdasarkan suatu standar yang dikenal dengan nama sample rate. Artinya, kita akan mengambil titik dengan frekuensi tertentu. Sebagai contoh, untuk sample rate sebesar 1 Hz, artinya setiap 1 detik kita akan mengambil 1 titik sampel.
untuk sample rate sebesar 2 Hz, artinya setiap detiknya kita akan mengambil 2 titik sampel. Misalkan kita akan mencuplik sinyal analog ini dengan sample rate tertentu. Hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Nah, titik-titik sampel inilah yang nantinya akan menggantikan sinyal analog untuk disimpan sebagai sinyal digital. Ketika titik-titik sampel ini ingin kita gunakan dalam merekonstruksi sinyal digital kembali menjadi sinyal analog, cara yang paling mudah untuk kita lakukan adalah menarik garis di antara titik. Kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Kemudian inilah hasil akhir dari sinyal digital kita yang kita rekonstruksi kembali menjadi sinyal analog. Saya ingatkan sekali lagi, untuk proses rekonstruksi sinyal digital menjadi sinyal analog, yang perlu kita lakukan adalah menarik garis lurus di antara 2 titik sampel yang kita miliki. Jika hasil rekonstruksi sinyal analog menyerupai sinyal analog asli yang kita miliki, maka bisa dikatakan sinyal tersebut memiliki kualitas yang bagus. Namun, dalam gambar terlihat bahwa keduanya memiliki bentuk yang cukup berbeda, sehingga bisa dikatakan kualitas sinyal masih belum bagus. Untuk meningkatkan kualitas sinyal, yang perlu kita lakukan adalah menambah jumlah titik sampel. Dengan kata lain, kita perlu meningkatkan sample rate yang ada. Namun, jika kita meningkatkan sample rate, yang terjadi adalah semakin banyak titik sampel yang harus disimpan oleh sistem digital atau komputer tersebut. Akibatnya, memorinya akan menjadi besar. Nah, inilah yang kemudian menjadi pertimbangan para sound engineer. Sample rate berapakah yang paling tepat untuk merekam? Jika sample rate yang dipilih tinggi, maka kualitasnya akan bagus. Namun demikian, memori yang digunakan akan semakin besar. Jika sound engineer tidak ingin memakan memori yang terlalu banyak, maka sebenarnya wajar kan kalau mereka lebih memilih sample rate yang rendah? Iya nggak? Atau enggak? Memilih sample rate yang rendah terkesan menguntungkan dari sisi memori. Namun demikian, memilih sample rate yang terlalu rendah justru akan menimbulkan bahaya. Bahaya tersebut dikenal dengan istilah aliasing. Aliasing adalah kondisi di mana rekonstruksi sinyal menghasilkan sinyal baru yang benar-benar jauh berbeda dari sinyal analog aslinya. Seakan-akan sinyal analog asli memiliki alias. Atau dalam definisi lainnya, aliasing adalah kondisi di mana dua buah sinyal yang benar-benar berbeda memiliki titik sampel yang sama. Untuk membantu menggambarkannya, misalkan kita punya sinyal analog asli seperti ini. Dan kita ambil titik sampelnya dengan sample rate yang seperti ini. Dari titik sampel yang ada, kemudian kita lakukan rekonstruksi sinyal sehingga menghasilkan sinyal seperti ini. Jika sekarang kalian perhatikan, sinyal hasil rekonstruksi benar-benar sudah tidak sama dengan sinyal analog aslinya. Kondisi inilah yang disebut aliasing. Untuk contoh lainnya, kalian bisa melihat gambar ini. Di gambar bagian atas dapat terlihat ketika sebuah sinyal disampling dengan sample rate yang tepat, maka tidak ada perubahan antara sinyal asli dengan sinyal hasil rekonstruksi. Namun, di bagian bawah kita bisa melihat jika sampel yang kita ambil terlalu sedikit, atau dikenal juga dengan istilah undersampling, maka sinyal hasil rekonstruksi akan membentuk sinyal baru yang benar-benar berbeda jika dibandingkan dengan sinyal aslinya. Tentunya, untuk menghindari terjadinya aliasing, kita perlu memilih sample rate yang tidak boleh terlalu rendah. Namun, apakah definisi tidak boleh terlalu rendah tersebut? Untuk menghindari aliasing, maka sound engineer perlu memilih sample rate yang harus di atas Nyquist rate. Nyquist rate sendiri didefinisikan sebagai rate sebesar 2 kali dari frekuensi maksimal sebuah sinyal. Jadi, jika sebuah sinyal memiliki frekuensi sebesar 1000 Hz, maka kita perlu menggunakan sample rate
minimal sebesar 2000 Hz. Atau jika sebuah sinyal memiliki frekuensi sebesar 10.000 Hz, maka kita perlu menggunakan sample rate sebesar minimal 20.000 Hz. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, inilah yang menjadi pertimbangan para sound engineer. Sample rate berapakah yang tepat? Memilih terlalu tinggi maupun memilih terlalu rendah sama-sama memiliki resiko. Nah, jika kita ingin menggunakan standar industri atau standar yang ada dalam aplikasi-aplikasi terkait audio, biasanya sample rate yang dipilih berkisar antara 11.000 kHz, 22.000 kHz, atau yang terbaik 44.000 kHz. Nah, seperti pada gambar raster, tentunya sampel yang sudah dipilih perlu kita ubah menjadi bit agar bisa disimpan oleh komputer. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara mengubah titik sampel yang sudah kita miliki menjadi bit supaya bisa disimpan oleh sistem digital atau komputer? Jika di gambar raster kita mengenal color depth, maka di suara kita mengenal bit depth. Bit depth inilah yang kita gunakan untuk mengubah titik sampel menjadi bit. Caranya juga mirip dengan color depth. Bit depth mewakili panjang bit yang akan kita gunakan untuk menyimpan informasi. Jadi, jika kita menggunakan bit depth sama dengan 1, artinya kita akan menyimpan informasi tersebut dengan bit sepanjang 1 juga. Di sisi lain, jika kita menggunakan bit depth sama dengan 2, maka kita akan menyimpan informasi tersebut menggunakan bit sepanjang 2. Sebagai pengingat, dengan panjang bit adalah 2, artinya informasi yang bisa disimpan dapat diwakilkan dengan 00, 01, 10, atau 11, sehingga ada maksimal 4 informasi yang bisa disimpan. Sekarang kita akan melihat bagaimana caranya menyimpan sinyal ini dengan menggunakan bit depth sepanjang 2. Jelas, langkah pertama kita perlu melakukan sampling terlebih dahulu. Dalam contoh kali ini, saya akan menggunakan jumlah sampling yang lebih banyak dibanding contoh-contoh sebelumnya. Inilah titik sampel yang kita hasilkan berdasarkan sinyal analog yang tadi. Sekarang, titik-titik sampel ini akan kita ubah menjadi bit. Tapi ingat, karena kita menggunakan bit depth sama dengan 2, artinya hanya ada 4 informasi untuk menyimpan titik-titik ini. Atau dengan kata lain, hanya ada 4 cara untuk menyimpan titik-titik ini, yaitu 00, 01, 10, dan 11. Bagaimana cara kita menentukan mana titik-titik yang 00, mana titik-titik yang 01, dan seterusnya? Caranya, kita akan menarik garis sebanyak jumlah informasi yang bisa kita berikan. Dalam kasus ini, berarti hanya ada 4 garis. Garis-garis inilah yang kemudian menentukan mana titik 00, mana titik 01, mana titik 10, dan mana titik 11. Untuk titik sampel yang tepat di atas garis, maka dengan mudah kita bisa menentukan langsung namanya. Misalnya, ada 2 titik yang terdapat di garis 00 dan 2 titik yang terdapat di garis 11. Maka otomatis kedua titik tersebut akan disimpan dengan informasi 00 dan 11. Bagaimana dengan titik-titik yang tidak tepat di atas garis? Untuk titik-titik ini akan kita geser ke garis yang paling dekat, sehingga dihasilkan titik-titik misalnya seperti ini. Titik-titik hitam inilah yang kemudian akan kita simpan sesuai dengan informasi yang telah kita berikan pada titik tersebut. Misalnya, titik yang paling kiri akan kita simpan sebagai 01. Titik yang kedua akan kita simpan sebagai 11, dan seterusnya. Ketika titik-titik ini direkonstruksi, maka akan menghasilkan sinyal yang kurang lebih seperti ini. Jika kalian perhatikan, sebenarnya kita sudah memiliki titik sampel yang cukup banyak untuk mewakili sinyal asli. Namun, sinyal rekonstruksi yang didapat pun
tidak menyerupai sinyal asli. Dalam kasus ini, kualitas buruk terjadi bukan karena pemilihan sample rate, namun karena pemilihan bit depth. Oleh karena itu, penting juga bagi kita untuk menambah bit depth agar menghasilkan kualitas yang bagus. Misalnya, jika menggunakan bit depth sama dengan 3, berarti kita menggunakan 3 panjang bit untuk menyimpan informasi. Atau bisa dikatakan ada 8 informasi yang bisa kita simpan. Jika digambarkan, kurang lebih akan seperti ini. Jika kita naikkan lagi, misalnya menjadi 4 bit, maka akan menghasilkan gambar seperti ini. Hanya dengan melihat gambar ini saja, kalian pasti sudah bisa membayangkan bagaimana kualitas dari suara tersebut pasti akan meningkat, seiring dengan meningkatnya bit depth yang kita pilih. Memilih bit depth yang tepat juga sangat mempengaruhi kualitas suara digital yang kita hasilkan. Jika ingin mengikuti standar industri atau standar yang ada pada aplikasi-aplikasi audio, maka bit depth yang tepat seringnya berkisar antara 8 bit sampai 16 bit. Nah, sekali lagi, kita simpulkan bahwa kualitas dari sebuah suara digital agar menghasilkan suara yang mirip dengan suara analognya tergantung pada sample rate dan juga pada bit depth. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait suara digital atau digital audio. Ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.